Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak dosen selaku pengajar pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Al-Ustadz Aksan Al-Bimawi, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen terkait Islamisasi di Nusantara, pola Islamisasi, jalur Islamisasi, dan bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara terkait Islamisasi. Jadi ada beberapa jalur Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, jalur perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Jandra Sasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad 7-16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kemudian, jalur pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Islam Nusantara juga dapat terbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Kemudian, jalur perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang paling mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat Nusantara. Kemudian jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri. Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. Kemudian jalur kesenian. Saluran Islamisasi Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat Nusantara. Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam
karena setiap wilayah memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Mulai dari akhir abad ke-19 sampai saat ini, Indonesia secara keseluruhan memiliki sejarah umum yang lebih seragam karena para penjajah dan dilanjutkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia menetapkan dasar-dasar nasional di wilayahnya. Proses unifikasi ini juga membuat agama Islam di Indonesia dalam proses yang lambat semakin kehilangan keanekaragamannya. Namun hal ini bisa dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia, walaupun sangat sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini karena kurangnya sumber informasi, cukup jelas bahwasanya perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwasanya sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13 Masehi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.